Halo Bre, Kudet di sini dan kembali lagi bersama saya Mamang Kudet ya. Jadi Kudetek bersama dengan tim grup Asus dan Intel berkolaborasi untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Anjas. Jadi Kudetek itu dikasih challenge kali ya untuk merakit sebuah PC ya untuk event merah putih ini ya Bre ya. Dan ya udah, kita dikirimin komponen sebanyak ini. Ada satu kedus yang gede banget tuh, dus monitor nggak bisa masuk ya. Jadi mohon maaf banget ya. Dan kita dikasih challenge untuk merakit PC pakai komponennya Asus ROG, pakai komponennya Intel, dan juga komponennya dari tim grup pastinya. Jadi simak terus video ini sampai selesai karena tim grup bersama Asus dan Intel bakal ngadain giveaway atau bakal ada 10 hadiah giveaway yang bisa kalian dapatkan dengan cara cuma-cuma pastinya kan. Langsung aja bersama Kuli kita merakit PC. Let's go. Kedua kalinya saya ngerakit pakai prosesor ini Bre. Dan ini adalah Intel Core i7 12700K yang merupakan prosesor desktop yang cukup worth to value. Setidaknya sampai video ini dibuat ya. Dari packagingnya sih mirip sama kayak Intel Core i5 dan Intel Core i3. Dari lini prosesornya Intel, hanya series Intel Core i9 yang punya packaging spesial Bre. Intel Core i5 ke bawah pakai packaging yang standar aja. Buat yang tanya mana cooling bawaan Intelnya buang? Ya kali Intel Core i7 12700K pakai stok cooling. Ya kagak lah. Lanjut ke spesifikasinya. Intel Core i7 12700K punya 12 core dan 20 thread. Tapi karena Intel generasi 12 atau Elder Lake udah pakai arsitektur hybrid, core-nya dibagi lagi jadi 8 performance core 16 thread dan 4 efisiensi core 4 thread. Base clock buat P-core-nya 3,6 GHz sedangkan E-core-nya 2,7 GHz. Kalau boost clock buat P-core-nya 5 GHz dan E-core-nya 3,8 GHz. Soal konsumsi daya, Intel Core i7 12700K punya base power 125 Watt, sedangkan untuk maksimal turbo power-nya sekitar 190 Watt. Lanjut kompatibilitas RAM-nya, bisa muat maksimal 128 GB baik itu DDR5 ataupun DDR4. Fitur overclocking RAM paling baru yaitu XMP 3.0 juga udah tersedia di Intel Core i7 12700K ini Bre. Lanjut ke komponen lainnya, karena ini rakitan PC merah putih yang sangat spesial buat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bakal pakai komponen yang didominasi sama ROG dan T-Force nih. Dimulai dari motherboardnya dulu, kita pakai motherboard high-end dari Asus yaitu Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Ini yang versi DDR5 ya Bre. Tampilannya ROG banget nih. Ya kan mau buat ROG ngap? Iya juga ya. Desainnya agresif dengan perpaduan warna hitam di keseluruhan heatsinknya. Di heatsink VRM yang tebel ini ada layar akrilik dengan coretan ROG dan detailing board yang tentu aja support Aura Sync. Ini bakal nyala RGB nantinya cuy. Back I/O panelnya lengkap banget nih Bre. Port USB-nya ada banyak banget nih. Mau itu USB 3.2 Gen 2 yang Type A ataupun yang Type C. Ada di sini. Terus ada dua antena Wi-Fi yang udah support Wi-Fi 6E cuy. Ada BIOS flashback sama clear CMOS juga. Dan udah 2.5 GB Ethernet LAN. Buat storage atau penyimpanannya melimpah ruah nih. Slot M.2 NVMe-nya ada 4 slot yang semuanya support PCIe Gen 4x4. Motherboard ini ada fitur simple tapi ngebantu banget. Ini namanya Q-Release yang bisa memudahkan kita pas mau ngelepas kartu grafis atau VGA card yang segede-gede gaban. Terus yang saya suka dari motherboard ini, udah pre-integrated I/O cover atau back panel Bre. Buat per overclockan duniawi, motherboard ini juga udah ready lah. Karena punya 16+1 power stages dan punya 4 slot RAM DDR5 yang support sampai kapasitas 128 GB di frekuensi 6400 MHz. Nah, buat memori atau RAM-nya, tentunya kita pakai punya T-Force nih Bre. Kalian tahu kan kalau T-Force ini merupakan lini produk gamingnya dari tim grup. Dan ini adalah T-Force Delta RGB DDR5. Dari segi tampilan, RAM ini punya dua opsi warna heatsink yaitu hitam dan putih. Dengan sisi atasnya ada finishing akrilik yang bakal nyala RGB Bre. Dan tentu aja support RGB Sync dong dari berbagai pabrikan motherboard. Kalau soal spesifikasinya, T-Force Delta RGB DDR5 cuma tersedia dalam kapasitas 32 GB kit tapi dengan opsi frekuensi yang beragam.
mulai dari 5200 MHz sampai 6600 MHz. Kalau unit yang kita pakai ini punya frekuensi 6400 MHz dengan kerapatan latency di CL40 40 40 84 di 1,35 volt dan punya speed bandwidth menyentuh angka 51.200 Mbps atau 51 GB per second. Gokil cuy, kenceng banget ya memori dari Revive ini. Lanjut ke storage atau penyimpanannya, kita pakai T-Force lagi nih bre. Dan tentunya yang kenceng juga pastinya. Ini adalah M.2 NVMe SSD T-Force Cardia Z44L. Kalau tampilannya mirip NVMe SSD pada umumnya, berupa sebuah board yang sisi atasnya dikasih spreader super tipis berbahan grafin yang udah dipatenkan oleh T-Force. Dan tentu aja eksklusif cuma ada di produk NVMe-nya T-Force aja bre. Buat spesifikasinya, T-Force Cardia Z44L udah pakai interface PCIe Gen 4x4 yang dibarengin protokol NVMe terbaru yaitu NVMe 1.4 dan menghasilkan speed rate up to 3500 MB/s serta speed rate-nya up to 3000 MB/s. Adapun opsi kapasitasnya ada 3 bre, mulai dari 250 GB paling kecil, 500 GB dan 1 TB paling besar. Buat TBW-nya atau terabyte written-nya, kalau yang kapasitas 1 TB kayak yang kita pakai ini sekitar 600 TB written. Kalau garansinya sampai 5 tahun bre, lumayan kan? Selanjutnya kita bahas coolingnya. Karena di sini kita pakai prosesor yang ultimate performanya, jadi kita putuskan pakai all-in-one liquid cooling dari ROG lagi nih. Ini adalah ROG Ryujin 2 360mm. Kita udah pernah pakai nih bre, all-in-one liquid cooling ini pas ngebuild PC pakai Intel Core i7 12700K Februari kemarin. Dari keseluruhannya, paling menarik ya tampilan waterblock yang ini, yang punya LED panel berukuran 3,5 inci yang tampilannya bisa kita customize. Terus kipas radiatornya yang dipakai juga mantep punya, karena kipas ini spesial kolaborasi antara ROG dengan Noctua. Buat graphic card atau VGA card-nya, di sini kita pakai dari kubu hijau. Ini adalah ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti 8GB. Kalau soal tampilan VGA-nya, ini ROG banget bre. Bodinya gede, bahkan makan 3 cover slot PCIe. Build-nya juga solid parah. Dan yang pasti punya backplate buat ngecover PCB-nya. Di sisi atas ada LED strip yang bakal nyala RGB. Tapi tenang aja, RGB-nya bisa disinkronize kok. Kalau buat outputnya total ada 5 port, 3 buah display port dan 2 buah port HDMI. Lanjut ke power supply-nya. Karena kita pakai prosesor yang ultimate dan pakai VGA card yang butuh 2x8 pin power, maka dari itu kita perlu power supply yang proper. Jadi di sini kita pakai power supply dari ROG Strix 750W yang udah bersertifikasi 80+ Gold. Buat perkabelannya tentu aja udah full modular bre. Jadi bisa pilih-pilih kabel apa aja yang mau dipakai nanti. Dan buat rumahnya nih, di sini kita pakai casing full tower dari ROG, yaitu ROG Strix Helios. Lihat nih, perbandingannya sama case Mi Tower. Jauh banget kan? Udah gitu, bobotnya juga lumayan buat pengganti barbel. Waduh, sekitar 18 kg itu aja cuma casing doang bre. Karena banyak tempered glass di casing ini, dan tentu aja steel yang dipakai tebel pisan. Di sini udah dapat 4 fan casing berukuran 14 cm bre. Jadi tinggal pasang all-in-one liquid cooling aja deh buat pendinginan nambah. ROG Strix Helios juga punya slot PCIe buat penempatan GPU vertikal pastinya. Tapi kalau mau dipasang seperti biasa, ROG punya produk khusus buat GPU holder. Ini adalah ROG Hercule X yang gunanya buat menopang GPU ekstra berat biar slot PCIe-nya gak gampang bengkok. Biar sekalian, ROG kirimin kita gaming gear-nya juga bre. Gak tanggung-tanggung, komplit banget nih. Mulai dari monitornya yaitu ROG Swift PG259QNR yang pakai panel Face IPS dengan refresh rate ultra kompetitif sadis bombastis up to 360Hz. Gila. Kalau keyboardnya kita pakai ROG Claymore 2. Ini merupakan keyboard dengan layout TKL tapi punya numpad dan wrist rest yang bisa dilepas pasang atau modular. Lanjut mouse-nya, kita pakai mouse gaming ergonomis dari ROG Gladius 3 yang punya sensor tingkat dewa karena punya rentan DPI up to 26.000 dpi. Terus buat deskmate-nya pakai ROG Sculptbar 2 yang ukurannya 90x40 cm dengan ketebalan 3 mm. Dan gear gaming terakhir ada headset gamingnya yaitu ROG Fusion 2 500. Full ROG dah, full senyum. Selanjutnya kita proses perakitan. Pertama siapin dulu motherboardnya dan langsung buka aja soket prosesornya. Terus pasang deh si monster satu ini. Selanjutnya, pasang SSD NVMe T-Force Cardia Z44L-nya. Copot dulu heatsink NVMe di motherboard. Jangan lupa pasang stiker grafisnya bre. Baru deh pasang di slot NVMe. Kalau udah kepasang, biar makin adem lagi, pasang lagi heatsink bawaan motherboardnya bre.
Lanjut ke pemasangan RAM atau memorinya. Masangnya jangan ragu-ragu cuy. Masang RAM itu yang paling satisfying soalnya. Tapi ya harus cermat juga, jangan sampai kebalik. Paling suka sih kalau pasang RAM Bre. Kalau udah kepasang RAM-nya, selanjutnya kita letak komponen-komponen tadi ke wadah atau casingnya. Terus baut deh semua titik di motherboardnya. Karena saya pakai obeng elektrik, jadinya lebih singkat dan enak aja gitu. Oh iya Bre, jangan lupa kasih juga dong pasta ke die prosesornya. Terus pasang deh water block si Ryujin ini barengan sama LED panelnya. Terus kita pasang 3 kipas ke radiatornya. Tinggal baut radiatornya deh ke top panel casingnya. Karena kalau pasang di bagian front casing, udah kisi sama 3 fan bawaan casing. Jadi di bagian atas aja radiatornya. Selanjutnya kita pasang power supply-nya. Perkabelnya sebenarnya banyak yang perlu dipasang. Tapi singkatnya, kita pasang kabel 8+4 pin CPU, pasang kabel 24 pin motherboard, terus kabel USB Type-C dan kabel USB 3.0 Type A. Di bagian bawah ada kabel audio, terus kabel untuk water block-nya, dan kabel front panel. Dan the last and only yaitu pasang Vega card-nya yang super berat ini. Dan jangan lupa colok kabel power PCIe-nya ya bre. Vega ini butuh 2x8 pin power BTW. Kalau udah terpasang Vega-nya, baut deh nih VGA. Karena Vega-nya berat, kita butuh 2 baut. Dan terakhir kita pasang dah tuh Vega holdernya biar makin cakep dan bling-bling. Terus juga biar slot PCIe-nya nggak bengkok karena harus nanggung beban keluarga. Maksudnya harus nanggung beban si Vega-nya yang berat ini bre. Karena ini rakitan spesial merah putih, kita ada sedikit kasih sentuhan kemerdekaan Indonesia di PC ini bre. Pertama di side panel sebelah kirinya, kita kasih stiker dengan ornamen merah putih dan ada logo-logo ketiga sponsor. Serta daftar nama ke-7 Presiden Republik Indonesia yang pakai font khasnya ROG. Terus di panel atas casing, kita kasih beberapa figur mulai dari tentara Jepang dengan pose siap menyerang dan diiringi tank-tank tempur mereka. Sedangkan di dekat power button, kita siapkan pejuang Indonesia yang sedang berjuang menancapkan sang saka bendera merah putih sebagai penanda kemerdekaan Republik Indonesia. Gokil dah! Oke bre, udah kita rakit PC yang dikasih challenge oleh tim grup Asus dan juga Intel ya bapak-bapak dengan tema merah putih sesuai dengan tema kita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini temanya ada putih karena kalian bisa lihat sendiri di water block-nya ada bendera Republik Indonesia pastinya tuh merah putih berkibar. Cuma memang untuk VG-nya ini nggak bisa diatur RGB-nya padahal udah support RGB sync. Mungkin ya aplikasinya rada error kali ya. Dan mungkin kalian udah nggak sabar buat melihat performa PC gaming merah putih ini ya kan dari tim grup Intel dan juga Asus. Oke, pertama kita bakal uji dulu untuk prosesornya Intel Core i7 12700K menggunakan software Cinebench R20 ya. Kita lihat untuk konsistensinya kita loop selama 10 kali dan kita melakukan overclocking dan tidak di overclocking buat ngelihat kira-kira yang paling stabil yang mana sih. Saya overclock menggunakan software Intel Extreme Tuning Utility dari boost clock 5 GHz ke 5,2 GHz 1,35 volt untuk P-core-nya dan 3,9 GHz untuk E-core-nya. Tipis-tipis aja dah. Dari table berikut, kelihatan kalau performa Intel Core i7 12700K tanpa di overclock lumayan naik turun dan ngebentuk siluet burung di angka 8600-an poin ya. Sedangkan pas udah di overclock, performanya cenderung stabil terutama di 4 pengetesan akhir di angka 9100-an poin. Buat selisih performanya sekitar 4,7% bre, antara tidak di overclock dan setelah di overclock. Selanjutnya pengujian RAM atau memorinya menggunakan software AIDA 64 Memory Benchmark ya. Jadi langsung aja kita tes. Kita jalanin di XMP profile di CL40 40 40 84 di 1,35 volt. Hasilnya ternyata jauh melampaui klaim dari tim grup yaitu sekitar 51 GB per second, di mana speed rate-nya hampir tembus 100 GB per second dan speed rate-nya stabil di angka 87 GB per second. Kalau dibandingin sama RAM yang biasa saya pakai yaitu TeForce Extreme Wide RGB yang DDR4 3600 MHz, jauh bre. RAM DDR5 ini punya performa 2 kali lipat lebih kencang dari DDR4 bre. Ngeri. Buat latensinya juga lumayan stabil di 5 kali loop yang kita uji di 71 nanosecond. Selanjutnya kita bahas performa storage-nya yaitu M.2 NVMe SSD dari TeForce Cardia Z44L berkapasitas 1 TB. Di pengetesan 5 kali loop, speed rate-nya sesuai klaim dari tim grup stabil di atas 3560 MB per second. Begitupun speed rate-nya juga stabil di angka 3230 MB per second bre. Jauh melampaui klaim dari tim grup yang cuma 3000 MB per second. Lanjut untuk performa VGA card-nya yaitu Asus GeForce RTX 3060 Ti dan kita lakukan di software 3D Mark di 3 pengetesan. Tapi sebelum itu saya ada overclocking juga, jadi kita buat ngeliat perbandingan sebelum di overclocking dan setelah di overclocking kira-kira peningkatan performanya berapa. Core clock-nya kita tambahin 115 MHz, memory clock-nya kita naikin 1000 MHz,
dan nambah power limit 4% jadi 104%. Dan untuk core voltage-nya kita naikin 50%. Peningkatan di speed width-nya dari 448 GB per second menjadi 512 GB per second, bre. Hasil performanya dari ketiga tes mulai dari Time Spy Extreme, Firestrike Ultra, dan Port Royal, angka grafik score-nya naik sekitar 6,6% sampai 7,5%. Nah, sekarang nih yang ditunggu-tunggu performa gamingnya buat main game QQ, Gaplay, dan Domino. Salah ya, ntar Kominfo seneng pula katanya. Dan ya seperti biasa, kita siapkan 10 game totalnya untuk mengetes PC gaming merah putih ini ya bapak-bapak. Dan kita jalankan di resolusi 2K dan 4K. Udah nggak main lagi resolusi Full HD, karena memang ini PC udah ultimate banget, PC merah putih. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita play anymore. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong, and I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, 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 Try to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone, and I don't need you anymore, 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 anymore,
Gimana performa gamingnya? Buat main game favorit saya yaitu Apex Legends di grafik rata kanan, tembus 74 FPS kalau main di resolusi 4K. Kalau mau dapetin 144 FPS, turunin ke resolusi 2K aja bre. Terus buat game Battlefield 5 rata kanan, di resolusi 4K nggak tembus 60 FPS bre. Palingan turunin ke resolusi 2K aja, biar bisa enjoy di atas 70 FPS. Buat game paling berat yaitu Cyberpunk 2077, ternyata nggak sanggup main di resolusi 4K. Jadi kita mainkan di resolusi 2K dengan Ray Tracing Ultra dan DLSS Quality. Ternyata belum nyentuh 60 FPS juga, baru dapat 47an FPS. Di game Far Cry 5 dan GTA 5, performa yang didapat mirip-mirip nih. Di resolusi 2K masih tembus 110an FPS, aman enjoy banget ini mah. Kalau buat main game balap Forza Horizon 4, tembus 100 FPS walau main di resolusi 4K grafik ultra. Dan buat game Valorant, tentu aja FPS-nya tumbah-tumbah sampai 400an bahkan 500an FPS di resolusi 4K sekalipun. Dan buat main game lain ada Horizon Zero Dawn dan Shadow of the Tomb Raider dapat sekitar 90an FPS kalau main di resolusi 2K, settingan grafik rata kanan. Next kita bahas suhu komponen yang ada di dalam PC merah putih ini bre. Kita tes dalam keadaan di ruangan menggunakan AC sekitar 26 derajat Celcius dalam keadaan casing tertutup. Suhu idle Intel Core i7 12700K sangat terjaga di 29 derajat Celcius. Buat suhu idle SSD dan VGA-nya juga masih oke di 46 derajat Celcius. Fan stopnya dalam keadaan aktif untuk VGA card-nya. Sedangkan suhu maksimum buat prosesornya kita tes pakai software Cinebench R23 10 menit loop tembus 79 derajat Celcius dalam keadaan di overclock di 1,35 volt dan stabil jalan di speed 5 GHz dengan penggunaan daya maksimal prosesornya 220 watt. 30 watt lebih tinggi dari klaimnya Intel karena memang kita overclock manual sih bre. Kalau suhu VGA card maksimalnya di 66 derajat Celcius dalam keadaan di overclock di 60% fan speed dengan board power draw-nya menyentuh angka 250 watt. 50 watt lebih tinggi dari klaim TDP RTX 3060 Ti bre. Dan buat suhu maksimum M.2 NVMe SSD TeForce Card DZ44L-nya cuma menyentuh angka 55 derajat Celcius aja di pengujian software Crystal di Smart Egg. Terakhir nih bre, kita bahas mengenai penggunaan dayanya. Jadi kita bakal lihat penggunaan daya sebelum di overclock dan setelah VGA dan prosesornya di overclock. Kita mau lihat penggunaan dayanya gimana. Pertama untuk penggunaan daya pas sebelum di overclock. Pertama sebelum di overclock penggunaan daya idle-nya 98 watt. Pas buat nonton video YouTube 1080p penggunaan dayanya 110 watt. Buat main game Cyberpunk 2077 grafik rata kanan di resolusi 2K penggunaan dayanya 400 watt. Dan pas di stress test pakai software Aidana 4 Extreme buat melihat penggunaan daya maksimumnya sekitar 470 watt bre. Sekarang kita lihat penggunaan daya pas di overclock prosesor dan VGA card-nya. Idle butuh daya 104 watt. Buat nonton video YouTube 1080p penggunaan dayanya 112 watt. Dan buat main game Cyberpunk 2077 grafik rata kanan di resolusi 2K penggunaan dayanya naik jadi 425 watt. Terakhir pas di stress test pakai software Aidana 4 Extreme buat lihat penggunaan daya maksimumnya naik jadi 490 watt bre. Wajar lah, kan PC high-end bre. Oke bre, gimana PC-nya? Udah ultimate banget kan? Dari segi performa, dari segi komponen yang kita gunakan full ROG, full senyum bapak-bapak sekalian. Tapi sebelum menyudahi video ini, saya akan kasih info yang sangat penting sekali. Jadi, Kudetek bersama dengan tim grup Asus dan Intel mengadakan giveaway ya. Dan kalian itu cukup menjalankan misi. Misinya gampang kok, nggak susah banget ya. Pertama, kalian follow Instagramnya tim grup, terus follow Instagramnya Intel, dan juga follow Instagramnya Asus. Dan follow akun Facebooknya tim grup. Dan kalian refer ke 3 teman kalian. Refer tuh kayak kirimin ini ke 3 teman kalian gitu loh coy. Dan buat periode giveaway-nya akan berlaku hari ini. Hari ini tuh tanggal 5 ya. Sampai dengan 21 Agustus 2022. Tapi pemenangnya bakal diumumkan pada tanggal 25 Agustus di akun Instagramnya Team Group. Makanya di follow tuh akun Instagramnya Team Group ya kan. Dan selain event giveaway, bre, Kudetek dan Team Group juga bakal kasih voucher cashback senilai 17.000 di official store-nya Team Group pastinya kan. Dengan memasukkan kode voucher Tim Kudet 17 kan spesial Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Dan voucher cashbacknya berlaku di semua produk bre. Makanya langsung aja masukin kode voucher Tim Kudet 17. Dan kira-kira itu dia bre untuk info yang sangat penting sekali untuk kalian semua. Dan hadiah giveaway-nya tuh banyak banget ya. Satu prosesor Intel generasi 12 dari Intel. Wow. Terus ada RAM juga, ada banyak lah. Kalau disebutin, ini video nggak kelar-kelar bapak. Makanya langsung aja cek di deskripsi video ini.
langsung aja ikutan giveaway-nya. Ya kira-kira itu dia Bre untuk challenge dari tim grup bersama Asus dengan Intel untuk saya Kudetek merakit PC dengan tema merah putih spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga Indonesia makin maju ya kan. Maju gitu kan. Merdeka. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, cek link di deskripsi video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Frank selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Merdeka.